Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, di video ini kami akan mewawancarai pemilik dari Mismi, Kara, Gogo, dan Pojok Mini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ananda Putri Apriliani bersama rekan saya Joanna Alexa Santai. Nah, kami di sini merupakan perwakilan dari kelompok 8. Nah, untuk kakaknya boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, perkenalkan saya Fani, saya owner dari toko Mismi, Kara, Gogo, dan Pojok Mini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi wawancaranya aja ya. Nah, yang pertama nih, bagaimana cara kakak untuk menentukan pelatihan yang cocok untuk para karyawan dan model pelatihan apa saja yang paling sesuai? Lalu pelatihan apa yang sering kakak gunakan berdasarkan usaha yang sedang kakak jalankan ini? Untuk pelatihan sendiri kami tidak mempunyai sistem yang khusus, tapi saya mempercayakan 2 atau 3 orang karyawan senior yang itu nanti akan saya pilih untuk bertanggung jawab melatih secara langsung calon karyawan baru. Ketika dilakukannya pelatihan karyawan ini, apakah ada kendala yang sempat kakak alami? Solusi dari kakak sendiri itu seperti apa sih untuk bisa mengatasi kendala tersebut? Untuk kendala pasti ada ya, apalagi jika calon karyawan tersebut sebelumnya tidak memiliki pengalaman pekerjaan yang sama atau belum pernah memiliki pengalaman sama sekali, otomatis dia akan kesulitan untuk membaur, untuk melakukan pekerjaannya, kemudian untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Apalagi biasanya mereka yang baru pasti kadang bingung kan, harus apa sih yang pertama harus dilakukan. Terus kita juga untuk penilaian itu lebih ke menilai bagaimana cara calon karyawan tersebut melakukannya secara inisiatif, terus juga tidak monoton dan lebih ke aktif seperti itu. Nah, setelah dilakukan pelatihan tersebut, bagaimana perkembangannya dan apakah perkembangan tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang kakak harapkan sebelumnya? Untuk perkembangannya, kalau secara langsung itu tidak bisa kita lihat secara cepat ya, karena memerlukan proses yang kurang lebih panjang, antara 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi biasanya kami melihat apakah karyawan tersebut dapat mengikuti setiap aturan-aturan, dapat melakukan tugas-tugas dengan baik sesuai yang sudah kami biasa lakukan, atau dia memang tidak mampu. Jika calon karyawan tersebut tidak mampu, kami akan memperlakukan sistem putus kerja. Iya, tidak ada pelatihan lanjutan karena kami kan mengedepankan proses. Kalau dalam proses itu karyawan tidak memiliki kemajuan sama sekali atau hanya memiliki sedikit kemajuan, itu merugikan kami sebagai pelaku usaha. Jadi lebih baik kami memilih untuk mencari calon karyawan yang lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Joanna. Silakan. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa langkah awal yang kakak lakukan persiapan sebelum dilakukannya interview pada calon karyawan baru, dan metode apa yang akan kakak terapkan dalam interview tersebut? Untuk metode dan langkah awal, kami biasa mengumpulkan berkas dan data diri. Sebelum melakukan pemanggilan kepada calon karyawan, biasanya kami cross check terlebih dahulu melalui sosial media. Jadi untuk calon karyawan-karyawan itu kami biasanya cross check data diri mereka, bukan secara data diri melalui KTP, melalui kartu keluarga, tidak, tapi lebih ke personal mereka di dalam sosial media. Contohnya postingan melalui Instagram, Facebook, kemudian juga di get kontak, itu melakukan proses yang merupakan proses yang sangat penting bagi kami dibandingkan dengan secara tertulis maupun mungkin cara dia menyampaikan data dirinya melalui file-file atau foto yang cantik. Itu kami tidak mengedepankan itu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah ada pertanyaan yang sering kakak tanyakan pada calon karyawan di setiap interview, apa alasannya?
Untuk pertanyaan sih biasanya kami lebih ke menanyakan pengalaman kerja. Apakah ada pengalaman kerja sebelumnya, kemudian juga lebih ke kehidupan dia secara pribadi, misalkan tinggalnya sama siapa, kemudian di sini apakah memang orang asli atau dia merantau, atau dia masih tinggal dengan orang tua, ataukah hidup mandiri. Karena itu merupakan penilaian yang sangat penting bagi kami. Kalau misalkan dia perantau, itu salah satu nilai plus, karena biasanya mereka yang perantau lebih bertanggung jawab biasanya. Benar. Karena rata-rata karyawan di Bismi, Karagogo, dan Pojok Mini itu merupakan anak muda yang perantau. Nah, itu dia tadi sesi wawancara bersama ownernya. Nah, terima kasih kakak udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ini. Semoga apa hal yang disampaikan oleh kakak tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita selanjutnya. Oke, see you guys. Bye.